Selamat sore Lausi, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Yurofan Sidata Jausan sebagai ketua kelompok absen 8. Yang kedua IGD Putra Haryatma absen 13. Yang ketiga Kadek Okle Belvio Devananda absen 25. Dan yang keempat Putu Gede Adiarta Wiguna absen 41. Di bab 3 saya akan menjelaskan tentang subbab C, subbab D, dan subbab E. Subbab C memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan komparatif dan keunggulan mutlak. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lainnya. Keuntungan-keunggulan komparatif meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan negara. Contoh-contohnya, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit dengan murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti negara Malaysia. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lainnya. Contoh-contohnya, Indonesia mampu menghasilkan pakaian lebih banyak sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Simpulan, keunggulan komparatif adalah kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Keunggulan mutlak adalah dominasi tak terbatas dari suatu negara. Seterusnya saya akan membacakan subbab D. Judulnya yaitu pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Subbab D dibagi menjadi dua. Yang pertama, subbab A, pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama ada PT Freeport Indonesia. Yang kedua ada perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Contoh kilang minyak di Indonesia, yaitu ada Pangkalan Brandon, Riau, Cilacap, Balikpapan, Kasim, Balangan, dan Cepu. Semua ini menghasilkan 1 juta baret per hari. Selanjutnya ada batik Indonesia. Batik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama batik tulis, yang kedua batik cap, yang ketiga batik lukis. Subbab berikutnya yaitu ada pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama ada migrasi penduduk. Contohnya yaitu PT Freeport memengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk Papua. Yang kedua ada transportasi. Contohnya PT Freeport membangun Bandara Timika dan pusat perbekalan. Selanjutnya ada lembaga sosial ekonomi. Contohnya PT Freeport memberikan sumbangan ke salah satu sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amukme. Selanjutnya ada pendidikan. Contohnya PT Freeport membangun IPN untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang terakhir ada pekerjaan. Contohnya PT Freeport mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan 12.400 karyawan kontraktor. Kesimpulan dari subbab D yaitu pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia, PTMN, Batik Indonesia. Pengaruhnya adalah bagian migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Subbab E, pasar bebas. Pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap ekspor atau impor. Contohnya ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, adalah bentuk integrasi ekonomi yang ASEAN yang artinya semua negara yang berada di kawasan ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. APEC, ASEAN Pacific Economic Corporation, organisasi ekonomi regional yang non-politis yang melibatkan kerjasama di negara kawasan Asia Pasifik. MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. 5. WTO, World Trade Organization, adalah organisasi yang menaungi masalah perdagangan antar negara.